Halo kawan, selamat datang di Firdausah Channel, dan langsung saja, apa yang kawan bayangkan tentang investasi? Maksudnya investasi tentang skala besar, bagaimana sebuah perusahaan bisa masuk ke dalam suatu negara, bekerja dan juga beraktivitas. Jika diibaratkan seperti ruko, negara itu adalah ruko, pemilik ruko adalah pemerintah, dan penyewa adalah investor. Jadi bahasa gampangnya adalah investor itu adalah penyewa ruko yang hendak membuka usaha di kawasan tersebut, bisa jasa ataupun jualan atau barang apa saja, produksi juga termasuk. Nah, dalam suatu ruko biasanya kan ada yang dijadikan toko, ada yang dijadikan etalase atau semacam gudang, bahkan ada juga yang menjadi pabrik. Nah, setiap bulannya pemilik ruko akan meminta yang namanya sewa, dan pemilik ruko tersebut juga menjamin apakah ruko tersebut itu aman dari gangguan, terus kebersihannya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana. Itu untuk pemilik ruko. Intinya adalah pemilik ruko adalah menjamin ruko tersebut aman, sejahtera, dan bisa dinikmati semua orang. Nah, sedangkan untuk penyewanya, penyewa mendapatkan untung di mana dia bisa produktif, bayarannya bisa lebih, maksudnya bukan bayarannya, istilahnya kok income-nya bisa lebih karena semuanya berjalan dengan lancar, air lancar, internet lancar, jalannya juga mulus. Kalau ada barang masuk ataupun keluar, tidak istilahnya itu ada yang menjara ataupun rusak di tengah jalan. Itu yang gambaran antara penyewa dan pemilik ruko. Ini sama seperti negara dan juga investor. Lalu bagaimana jika seandainya ruko tersebut anggap aja rusak, pemiliknya itu kurang reken atau kayak kurang peduli, terus selalu didatangi yang namanya, mohon maaf, ormas. Nah, pemilik penyewa akan merasa, waduh, gak aman nih aku usaha di sini, terus golek sing luwih aman maning. Nah itu, sedangkan pemilik ruko akan mengalami kerugian karena tidak ada income dari yang menyewa ruko tersebut. Nah, itu gampang, bahasa mudahnya itu seperti itu. Tapi mungkin kalau ada teman yang lebih paham bisa menjelaskannya di kolom komentar. Lanjut, kira-kira seperti itu. Jadi jika ruko tersebut ramai, akan menghidupkan daerah-daerah sekitar, mulai dari usaha toko di sekitarnya itu mulai ramai, mulai banyak penjual bakso ataupun batagor, itu saling melengkapi satu sama lain. Baik sisi yang positif, banyak orang yang datang, banyak orang yang berkumpul, walaupun sisi negatifnya seperti tukang parkir ataupun yang lainnya, itu sama seperti negara. Jadi bisa dibilang ruko tersebut adalah negara yang menjadi tempat para investor atau penyewa ruko itu pinjam, bekerja, dan beraktivitas. Apapun usahanya, selama ruko tersebut banyak dikunjungi orang, maka perputaran perekonomian juga lancar. Tapi jika fasilitasnya tidak mumpuni dan juga banyak orang yang istilahnya bermasalah, kayak tukang parkir ataupun kayak yang datang minta sumbangan, itu yang bikin wegah itu istilahnya
ogah. Itulah yang membuat suatu negara bisa lancar ataupun mundur. Beberapa negara yang bagus itu bisa kita lihat negaranya itu punya infrastruktur yang mumpuni, pemerintahan yang jelas, dalam artian kebijakan ataupun apapun semuanya transparan, minimal tidak berubah-ubah. Contohnya saja seperti Singapura, terus yang apa namanya, Qatar, Bahrain, terus yang satunya lagi itu Jepang. Ini termasuk yang bagus dalam hal infrastruktur maupun kebijakan. Ada pula negara yang gak bakal didatangi karena orang mikir-mikir. Misalnya saja kayak di Timur Tengah, orang mana yang mau buka usaha di medan perang, kecuali yang usaha itu adalah usaha yang punya bedil, macam kayak Amerika, Rusia, Cina, dan negara-negara yang punya industri tersebut. Seandainya kalau dodolan bakso di Suriah yang dulu-dulu ataupun di yang konflik sekarang ini, itu bukannya untung malah nyawanya bisa melayang, bisa buntung malah. Itulah gampangannya mengapa iklim suatu negara bisa menentukan apakah aku bisa maju apa enggak, baik iklim secara iklim beneran ya, kayak tropis apa enggak, sumber dayanya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, termasuk dari pemerintahan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya bisa disampaikan di kolom komentar. Saya Hamzah pamit, salam.